Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, angkatan 19, kelas 8. Hari ini saya akan melakukan pembahasan latihan soal peluang yang soalnya telah kalian kerjakan tadi di quizzes. Oke, selamat menyimak. Kita bahas dari soal pertama. Tentukan peluang seekor burung melahirkan. Peluang seekor burung melahirkan. Kalau kalian cermati, seekor burung melahirkan itu adalah hal yang mustahil. Kenapa dikatakan seekor burung melahirkan mustahil? Karena yang pasti terjadi itu burung itu adalah bertelur. Maka kejadian burung melahirkan itu adalah 0. Jadi kalau mustahil dia 0. Kalau kejadiannya itu pasti terjadi, burung itu pasti bertelur, berarti peluang kejadiannya itu adalah 1. Yang pasti terjadi. Jadi kalau burung melahirkan itu mustahil, peluangnya 0. Kalau yang pasti terjadi itu 1. Sementara peluang kejadian lainnya itu adalah di antara 0 sampai 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal ini, 3 koin identik dilempar secara bersamaan. Banyaknya kejadian munculnya permukaan gambar lebih dari 1. Kalau misalkan dicermati, di sini soalnya ada 3 koin identik, teman-teman. Nah, untuk mencari suatu kejadian dari 3 koin identik ini, berarti kita harus mencari dulu ruang sampelnya. Bagaimana cara mencari ruang sampel dari pelemparan 3 koin identik? Bisa dengan menggunakan diagram pohon. Kemungkinan satu koin itu munculnya adalah angka dan gambar. Ini kita beri nama koin pertama. Oke, koin pertama angka gambar, teman-teman semua. Nah, berarti koin keduanya bisa ketemu dengan angka, bisa ketemu dengan gambar, bisa ketemu dengan angka, bisa ketemu dengan gambar. Ini koin kedua. Begitupun dengan koin ketiga. Bisa angka, bisa gambar, bisa angka, bisa gambar, bisa angka, bisa gambar. Ini koin ketiga. Maka pasangannya kalau kita tulis angka, 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 gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, 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 angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, dan gambar semuanya. Ini adalah anggota ruang sampelnya, titik sampelnya nih, titik-titik sampelnya. Kalau bisa kita tulis, banyaknya anggota ruang sampelnya itu ada 8. Dilihat dari seluruh titik sampelnya, himpunan seluruh titik sampel. Pertanyaannya adalah, banyaknya kejadian muncul A-nya berapa? A itu adalah kejadian muncul gambar lebih dari 1. Sekarang kita lihat dari titik sampel ini. Ada berapa ya anggotanya gambar lebih dari 1? Ini ada 2, lebih dari 1 boleh 2, boleh 3. Gitu. Nah, kalau dilihat, yang lebih dari 1 itu ada 4. Kalau kita tulis nih, kejadian A-nya nih, angka, gambar, 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 angka, gambar, 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 angka, dan gambar, gambar, gambar. Oke, maka banyaknya kejadian A atau munculnya gambar lebih dari 1 itu ada 4. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah dadu dilempar sebanyak 75 kali. Peluang empiris munculnya angka 3 adalah 0,2. Berapa kali muncul angka 3 dari percobaan tersebut? Oke, kalau kalian masih ingat ada kata peluang empiris. Peluang empiris suatu kejadian, A itu adalah banyaknya muncul percobaan kejadian A
setelah dilakukan pelemparan dibagi banyaknya percobaan. Saya tulis P ya. Di sini P itu adalah percobaan. Nah, jadi untuk mencari peluang empiris suatu kejadian, banyaknya munculnya percobaannya yang diinginkan dibagi banyak percobaan tersebut. Ya, muncul kejadiannya dibagi percobaan. Ini yang harus kalian ingat. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, banyaknya kejadiannya 75, banyaknya percobaannya 75, peluangnya 0,2. Maka bisa kita tulis banyaknya kejadian A kita tidak tahu dibagi dengan banyaknya percobaan adalah 75, hasilnya peluangnya 0,2. Maka untuk mengetahui nih banyaknya kejadian A berapa, kita kalikan semuanya dengan 75. Jadi banyaknya kejadian A itu sama dengan 75 dikali 75, 0. Di sini 0,2 dikali 75. Hasilnya adalah 15. Jadi berapa kali muncul angka 3 pada percobaan tersebut? Adalah 15 kali. Ya, A itu kejadian muncul angka 3 nih, kita sebut sebagai kejadian A. Soal keempat, 2 dadu bersisi 6 dilemparkan bersamaan. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Oke, di sini ada keterangan 2 dadu bersisi 6 dilempar bersamaan. Bagaimana cara mencari peluang muncul mata dadu berjumlah 10? Seperti biasa, ketika kita menentukan peluang, kita pastikan kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Oke, bagaimana cara menentukan ruang sampel? Kalau tadi di koin bisa kita pakai diagram pohon. Di sini juga boleh kita pakai diagram pohon atau bisa kita pakai perkalian koordinatnya. Oke, kita tulis dadu pertama dan dadu kedua. Dadu pertama kemungkinannya mukul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pasangan-pasangannya gimana? Bisa tulis nih 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya gitu ya. Begitupun ke bawah, 2, 1, 2, 3, 1, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Peluang muncul mata dadu jumlahnya 10. Coba kita lihat. Mata dadu jumlahnya 10 ada berapa? Pasangannya kan antara 6 dan 4 nih di sini. 6, 4, 5, 5, dan 4, 6. Ada lagi selain ini? Tidak ada, kita tulis ya. Berarti untuk kejadian A nih, muncul mata dadu berjumlah 10. 6, 4, 5, 5, dan 4, 6. Jadi bisa kita tulis banyaknya kejadian A-nya ada 3. Lalu ada ruang sampel. Banyaknya ruang sampel nih. Banyaknya ruang sampel berapa? Oke, di sini 2 dadu dilempar. Ke sini ada 6, ke sini ada 6. Berarti pasangan ini kalau tinggal dikalikan. Jadi ada 36. Banyaknya anggota ruang sampelnya 36. Pertanyaannya peluang munculnya berapa? Berarti peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang sampelnya. Jadi 3/36. Atau kalau diperkecil jadi 1/12. Ini peluangnya. Pastikan kalian tahu dulu banyaknya kejadian. Kemudian pastikan kalian tahu ruang sampelnya. Tinggal dikalikan ada berapa di sini. Oke, ini soal yang kelima. Seorang peternak bebek memperkirakan peluang telur gagal menetas adalah 2%. Berapakah banyak telur yang bisa menetas jika ia memiliki 1000 buah telur? Oke, di sini yang diketahui adalah peluang telur gagal menetas. Kita sebut sebagai A itu adalah kejadian dia berhasil menetas. Berarti A komplemennya itu adalah kejadian gagal menetas. Oke.
Nah, bagaimana cara mencari? Oke, kita punya peluangnya nih. Peluang kejadian gagal menetasnya itu adalah 2% atau 0,02. Nah, kita tahu hubungan suatu kejadian untuk mencari kejadian dia berhasil itu berarti adalah 1 dikurangi peluang komplemennya. Maka peluang telur itu berhasil menetas 1 dikurangi 0,02. Jadi peluangnya adalah 0,98 untuk yang berhasil menetas. Oke, ini kita tanyakan berapa banyak telur yang diharapkan bisa menetas. Berarti ini yang disebut dengan frekuensi harapan. Bagaimana cara menentukan frekuensi harapan? Frekuensi harapan itu berarti adalah peluang kejadian A dikali banyaknya percobaannya ya, banyaknya percobaannya, oke? Nah, peluang kejadian A-nya berapa? Peluang kejadian A-nya itu adalah 0,98, peluang dia berhasil telurnya. Percobaannya dari berapa telur nih? Dari 1000 telur, berarti tinggal dikalikan. 0,9 dikali 1000, jadi 980. Yang diharapkan berhasil menetas itu ada 980 telur. Ya, kita masuk ke soal terakhir, soal ke-6. Di soal ini Ani memiliki 2 kantong. Kantong pertama berisi 6 bola kuning, diberi nomor 1 sampai dengan 6. Kantong kedua berisi 6 bola merah, diberi nomor 1 sampai 6. Akan diambil satu bola dari masing-masing kantong. Peluang terambilnya bola kuning bernomor 5 dari kantong pertama dan bola merah dari kantong kedua bernomor faktor dari 12. Oke, kalau kita lihat di sini, kita akan tulis dulu kejadiannya ada 2 nih. Ada kejadian A. Kejadian A itu adalah mengambil bola nomor 5. Nomor 5. Nah, oke, mengambil bola nomor 5. Ada berapa kejadian mengambil bola nomor 5? Ada 1. Dengan ruang sampel bola di kotak pertama ada 6. Maka peluang kejadian A-nya itu adalah banyaknya kejadian dibagi ruang sampel. Berarti 1/6. Sekarang 3 tulis kejadian B. B itu adalah mengambil bola bernomor faktor dari 12. Nomor faktor 12. Ada berapa bernomor bola faktor dari 12? Kita tulis kejadian B-nya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Maka banyaknya kejadiannya adalah 5. Peluang kejadian B-/nya berapa? Banyaknya kejadian B dibagi ruang sampelnya. 5/6. Oke, kita sudah punya nih peluang kejadian A, peluang kejadian B. Pertanyaannya apa di sini? Pengambilan bola dari kantong pertama dan kantong kedua. Ada kata penghubungnya dan berarti 2 kejadian ini pasti terjadi, di mana kejadian pertama tidak akan mempengaruhi kejadian kedua. Jadi kantong pertama tidak akan mempengaruhi kantong kedua. Ini disebut kejadian yang saling bebas. Kedua kejadian terjadi tetapi tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Nah, ingat kalau 2 kejadian saling bebas, bisa kita tulis peluang kejadian A dan B-nya. Ingat, saling bebas itu dikali. Kedua kejadiannya terjadi nih, pasti terjadi. Berarti peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian A-nya 1/6, peluang kejadian B-nya 5/6. 1/6 dikali 5/6 adalah 5/36. Maka peluang kejadiannya adalah 5/36. Mau mengingatkan kembali teman-teman, ketika kalian melihat soal majemuk, peluang majemuk, kalian cermati dulu soalnya, kemudian tentukan peluang untuk masing-masing kejadian. Lihat apakah kejadian tersebut
terjadi keduanya atau memilih salah satu. Bisa dilihat apakah dia saling bebas, ataukah saling lepas, ataukah saling bergantung. Jadi kalau misalkan saling lepas tinggal dijumlahkan, kalau saling bebas seperti soal ini itu tinggal dikalikan. Baik, ini saja untuk pembahasan kita. Silakan dipahami lagi soal-soal yang lain yang sudah saya berikan dari awal pertemuan. Silakan dibaca kembali, dipahami kembali. Di pertemuan berikutnya kita akan ulangan. Terima kasih.